Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita telah berkumpul pada tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita ingin mengawali bulan ini bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Dan kita akan mengawali dengan sebuah lagu baru yang telah kita share minggu ini. Kita mau sama-sama belajar menyanyikannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya.
hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan, amin. Di dalam namanya ada berkat, dalam namanya ada sukacita. Ya, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai di manisnya waktu, lindungiku dari segala. Nyatakanlah tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam yang percaya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam dalamnya ada berkat, amin. Ada kemenangan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, haleluya, selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Oh, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh, hanya dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Oh Jesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya mari nyatakan imanmu dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya jemaatkan suaramu. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam yang percaya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tinggi nama-Mu dipuji, katakan tinggi, nama-Mu dipuji, sorak kemuliaan. Mari nyatakan sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Oh, kami mau meninggikan nama-Mu ya Allah. Dasar dari yang ku harapkan
Raja kita, Raja keagungan namanya siapa saudara? Waduh, bahaya ini. Siapa nama Raja keagungannya saudara? Yesus Kristus. Haleluya, selamat Tuhan. Silakan duduk. Dia Raja di atas segala raja, amin. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Silakan duduk saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan, amin. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Dia mengorbankan di kayu salib dengan memberikan darahnya, hatinya, tubuhnya untuk menebus dosa kita semua, amin. Dan karena kasih cintanya kita menerima kemurahan Tuhan. Mari kita mau katakan thank you for the cross Lord. Thank you for the price you pay. Terima kasih atas setiap tusukan paku di tangannya, mahkota duri yang ia pakai karena cinta yang dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Thank you for the cross Lord. Thank you for the price you bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan namamu Bapa, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Yes Jesus, sanggup melingkupiku, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau telah tebus dosa kami Yesus. Oh Yerabaya Shakarabaya Se, oh kiri 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 kiri. Oh Jesus, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Jesus, ya Rabbi, oh Jesus, Yesus Tuhan, memulihkan hidup. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, dan kami menyatakan kehadapan-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Olehkan suara-Mu, I sing praises to Your name, oh Jesus, Jesus, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name,
Puji Tuhan, haleluya. Sebelum saya memberikan mimbar ini untuk Miss Pastor Daiva dan interpreternya, saya sedikit kesaksian bahwa kehadiran Pastor Daiva merupakan jawaban atas doa kami ya, saya dan Pak Gembala, khususnya untuk Edu. Waktu Pastor Daiva datang, Bapak Gembala tidak kasih tahu siapa yang jemput, cuma hanya memberitahu yang akan jemput Priska. Tapi ternyata anak saya Edu yang jemput, dan sampai di sana di airport dia mencari-cari dan akhirnya ketemu yang Pastor Daiva sampaikan kepada kami tadi malam. Dia katakan bahwa Tuhan bicara kuat dalam hatinya Pastor Daiva pada saat melihat Edu, bahwa Tuhan punya calling kepada Edu. Ya, dia katakan beritahu kepada Edu bahwa I have a great calling kepada Edu. Dan itu disampaikan dan akhirnya dengan keberanian Edu mengambil, betul ya? Sudah mendaftar di Bible Study di Bible College Bible Study di Christ for All the Nation. Doakan supaya Pastor Daiva mengusahakan untuk bisa mendapatkan full scholarship. Ya, doakan supaya Edu bisa masuk di situ. Kami sudah mendaftar dan ternyata ini adalah doa dari Bapak Gembala. Bapak Gembala memang awalnya dia ingin menyuruh Edu untuk masuk di Christ for All Nation. Tetapi banyak keraguan gitu ya, dan akhirnya dia sampai sekarang belum memilih. Dan akhirnya setelah dia mendaftar dan memilih di situ, Pak Gembala, kan saya udah bilang anak saya akan masuk di situ. Dan ternyata itu adalah doa dari seorang gembala dan seorang ayah. Doakan terus supaya dia tetap confirm ya, nggak berubah kan Du ya? Di dalam perjalanannya. Dan Pastor Daiva meminta untuk Edu menjadi penterjemahnya selama dia melayani di sini. So welcome Pastor Daiva and juga Edu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Cek. Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Greetings to all in Jesus' name. Salam dari nama Tuhan Yesus Kristus. And also special greetings from India. Dan spesial salam dari India. And firstly, I would like to thank God for this time. Pertama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu ini. Because without God there is nothing in my life. Karena tanpa Tuhan tidak ada hidup di hidupnya. I cannot boast of anything. I cannot boast of anything. Oh, saya tidak bisa sombong dengan apa hal ya. Yeah, only God. Cuman Tuhan. I know there is meaning to my life. Ada arti dalam hidup saya. And also I would like to thank Pastor Lodi and his wife and his family for this time. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pastor Ludwig dan keluarganya. And also for all of you. Dan juga semua yang di sini. And also to our translator to do the good job. Good. Yeah, because the Spirit of God help us to do a lot of things for the kingdom of God. Oh, karena ada Roh Kudus yang membantu kita untuk melakukan semua hal untuk kerajaan Tuhan. And before we go into the word, Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, I would like to sing a small Indian song. Pastor Daiva ingin menyanyikan lagu India. And India is the largest populated country. India adalah salah satu negara yang terbesar With population. dalam populasinya. You have one Indonesian. Dalam jangka satu orang Indonesia, We have 5 Indians. adalah 5 orang India. So that how is the population. Jadi segitu banyak populasinya. Everywhere you go is people everywhere. Di India di mana-mana saudara pergi, rame orang-orang India. And we have many languages. Dan di India juga ada banyak bahasa. We love our country.
We love our country. Dia mencintai negaranya. Yeah, I think everybody loves their country they are born in. Semuanya ya, semuanya mencintai negaranya lah. Yang And dilahirkan. I think most of you love watching Indian movies. Pasti semua juga suka nonton film India kan? Yeah, because I observe that when I pass by in some of the streets, people smile at me. They think, because they watch Indian movies. Karena pas Miss Daiva jalan di Indonesia, orang-orang suka senyum ngelihat Miss Daiva. Karena kayak kelihatan kayak di film-film India. They know the dress that we wear. Mereka tahu dressnya yang Miss Daiva sekarang dipakai. And a lot of songs that you listen to. Dan banyak lagu India yang kalian So today we are going to listen to a spiritual song. Jadi hari ini kita akan mendengarkan lagu rohani dari India. And the meaning of the song, Dan arti lagunya adalah my friend, temanku, free from all the sin of the world temanku bebas dari semua dosa di dunia ini and come to God dan datang kepada Tuhan and hold him tight. dan memelukkan erat ya. Yeah, hold him, hug him. Dan dia tight. memeluk Tuhan dengan erat. And then fly with him. Dan setelah itu terbang dengan dia. Amen, hallelujah. Amin. Yes. Okay, I think the bahasa is Telugu. Bahasa lagunya Telugu. That is my mother tongue. Itu lagu bahasa ibunya Miss Daiva. Oh yeah, you have to be patient. Yeah. To translate. Amen. Hallelujah. You want to Amen. translate Telugu? No, thank you. Okay. Hallelujah. Oh, నేస్తమా నీ జీవితం మలచుకో నేస్తమా మార్చుకో నేస్తమా మలచుకో నేస్తమా మార్చుకో నేస్తమా పాప బంధాలు త్రెంచుకో నీ జీవితం మలచుకో పాప బంధాలు త్రెంచుకో నీ జీవితం మలచుకో కను తెరువు నేస్తమా కను తెరువు నేస్తమా ఓ నేస్తమా నీ జీవితం మలచుకో నేస్తమా మార్చుకో నేస్తమా పక్షిరాజు కట్టబడెను పైకి ఎగురెన్ వీలు లేక పక్షిరాజు కట్టబడెను పైకి ఎగురెన్ వీలు లేక బంధనాలు త్రెంచుకో నీ బలమును పొందుకో బంధనాలు త్రెంచుకో నీ బలమును పొందుకో పైకెగురు నేస్తమా పైకెగురు నేస్తమా ఓ నేస్తమా నీ జీవితం మలచుకో నేస్తమా మార్చుకో నేస్తమా మలచుకో నేస్తమా మార్చుకో నేస్తమా హల్లెలూయా నేస్తమా Nestema. means friend. Artinya Nestema adalah teman. Nestama, say Nestama Tolong coba Nestema. means friend. Artinya teman.
The best friend that we ever can have in this life Sahabat yang kita bisa mendapatkan di dunia ini is God Himself. adalah Tuhan. He's our best friend. Dia sahabat kita. Hallelujah. Haleluya. Okay, so let us go into the word today. Mari kita buka firman Tuhan. And we are at the very interesting topic of the Bible. Kita adalah di tempat topik yang paling menarik di Alkitab. I love to preach this message. Dan Miss Daiva suka banget menceritakan tentang, khotbahkan tentang topik And we are ini. going to talk about the covenant. Nah, kita akan Covenant. kita akan bicarakan tentang perjanjian. Covenant. Perjanjian. Covenant is different from promise. Perjanjian adalah beda dengan janji. Promise can be broken Janji bisa gagal because promises are made between people. karena janji adalah sesuatu yang dibuat antara manusia. Have you ever made a promise to somebody Apakah saudara pernah membuat janji kepada orang lain and then sometimes you forget? dan mungkin lupa tentang janji itu? Yes? Yes or Apa no? ya? Yeah, sometimes you say, yes, I will. Yeah. But we are humans, we forget. Tuh. Oh, Ya. translate that one tuh? Ya. Oh, kan biasanya kalau kita janji kita bilang, iya aku ntar janji ini. Tetapi abis itu lupa manusia. Yeah, I think Edward is too much involved in my preaching. His brain is processing. Yeah, Yes, otak hallelujah. Edu emang lagi. Yes, he's being touched by the word of God. Right? Yes. Amen. Yeah, and we see that when we make promises to people, Saat kita membuat janji dengan orang lain, we make it through our words. kita melakukan dari perkataan kita. Hey, I will do this. Hei, aku akan melakukan ini. I will give you this. Aku akan memberikanmu ini. Or whatever you say it with your words. Atau apa yang kau perbuat, itu semua dilakukan dengan perkataanmu. And sometimes you can fail and forget. Dan seringkali kita melakukan itu dan melupakan janji itu. Yeah, you fail and Yeah. also you forget. Ya, saudara gagal dan setelah itu lupa. But God is not like that. Tetapi Tuhan tidak begitu, saudara. God says, if He makes a promise, Tuhan berkata, jika Tuhan membuat janji, He will keep it. Dia akan memegangnya. Yeah, He will do it. Dia akan melakukannya. Because the Bible says, Karena Alkitab berkata, any word that comes out of the mouth of the God setiap perkataan yang keluar dari mulut will Tuhan never turn void. tidak akan Never turn void. tidak akan omong kosong lah. It will happen. Itu akan terjadi. Amen. Amin. So what is a covenant? Jadi apa itu perjanjian? Covenant is a word, a promise that is made and it can never be broken. Perjanjian itu adalah kata-kata janji yang dibentuk dan tidak akan pernah gagal. Amen. Hallelujah. Amin. And God makes covenant with whom? With whom? With whom? Dan Tuhan membuat perjanjian itu dengan siapa? We call this, the Bible is the book, the holy book, right? Nah, kita bilang Alkitab ini adalah kitab suci, ya kan? Yes. Yeah. And we have the Old Testament and the New Testament. Dan kita mempunyai perjanjian lama dan perjanjian baru. Yeah, and Yeah. you call that Old Testament in English. In Bahasa, Perjanjian you lama. called as Perjanjian lama. yeah, it's a perjanjian, the word Perjanjian, the word. Katanya Yeah. perjanjian, ya kan? is Old Testament and New Testament. Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. So the Bible is book of full promises. Jadi Alkitab ini adalah kitab yang penuh dengan janjian. The story is God make promises with people. Ceritanya adalah Tuhan memberikan janji-janji kepada manusia. He makes promises from the time of Adam and Eve Dia beri janji kepada waktu Adam dan Hawa. and throughout the history of the Bible. Dan sampai seluruh cerita-cerita Alkitab, Many promises God makes. banyak janji yang Tuhan berikan. And He is a God who keeps the promise. Dan dialah Tuhan yang memegang janji itu. And today as we look into the covenant, Dan hari ini saat kita melihat janjian itu, what is the covenant is that between two people. perjanjian itu adalah dibuat dari antara dua orang.
Let us open to Genesis chapter 17, verse 1 till 7. Oke, mari kita buka Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 7. Always remember a covenant. There are three main things in a covenant. Ada 3 perjanjian. Three main things in a covenant. Ada 3 hal tentang perjanjian dalam perjanjian. Yang pertama, It is made between two people or two groups. perjanjian diperbuat dari 2 orang atau 2 grup, 2 kelompok. Yeah. So Genesis chapter 17 verse 1 until 7. You can Ya, read it. mari kita baca Kejadian 17 ayat 1 sampai 7. Sorry. Oke. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan-turunan temurun menjadi perjanjian yang kekal. And Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Amin. Amen. Hallelujah. In verse 7, it is very clear, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generations. Di ayat 7 sudah jelas sekali bahwa dikatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal." And this is an everlasting covenant. Dan ini adalah perjanjian yang tidak pernah selesai. And only if somebody die in the covenant, then only it will be broken. Dan mungkin kalau ada orang yang sudah meninggal dalam perjanjian ini, baru itu mungkin. So here hilang. the covenant is between God Dan di sini itu perjanjian dari antara Tuhan and Abraham. dan Abraham. Two sides. Ada dua sisi. Yes, one is God and one is Abraham. Ada satu sisi dari Tuhan dan satu dari Abraham. And God promises, Dan Tuhan janji, you follow me, "Kau mengikuti aku, I will give you, aku akan memberi, I will bless you, aku akan memberkatimu, I will bless your children, aku akan memberkati anakmu, I will bless your children's children, aku akan memberkatimu anak dari anakmu, and your generations, dan generasi-generasi and your selanjutnya, descendants." dan keturunanmu." That is the promise of God. Itulah janji Tuhan. That time Abraham was only one person. Nah, di situ Abraham masih terhitung satu orang doang. Yeah? Yes or no? Ya, But God said, tetapi Tuhan berkata, I will bless you, "Aku akan memberkati and kamu, I will make you a great nation. dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar." And you know Abraham could not have children. Dan saudara tahu kalau Abraham itu tidak bisa mempunyai anak. How can that be possible? Bagaimana itu bisa mungkin? But God gave a word. Tetapi Tuhan berkata, I go and see the sand in the sea. Huh? Sand ya pasir ya, in the sea. pasir di dalam laut. Can you count? Apakah saudara bisa menghitung pasir di laut? No. But God said, I will bless you like this. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan memberkatimu seperti pasir di laut. And he take him to the skies to see the sky. Dan dia membawa Abraham di tempat langit. And he said, count the stars. Coba hitung bintang-bintang di langit. And he cannot count, it's too many. Ya, Abraham tidak bisa menghitung bintang-bintangnya karena ada banyak. I will bless you Dan Tuhan so many. Tuhan bilang kepada Abraham, dia akan memberkatimu That is the seperti promise itu. of God to Abraham. Itulah adalah janji dari Tuhan untuk But Abraham. Abraham didn't have children. Tetapi Abraham tidak mempunyai anak. But do you believe? Apakah dia percaya? Did Abraham believe? Apakah Abraham percaya? Yes, he believed. Ya, dia percaya. That's why Itu kenapa today hari ini there are thousands and millions of Christians all around the world. itulah kenapa ada banyak 1,000 sampai juta-juta umat Kristen di dunia ini. In India itself Di India is 300
million people who believe India in ada Jesus. 300 juta umat Kristen yang percaya kepada Yesus. And although they are all the descendants of Abraham. Dan semuanya adalah keturunan Abraham. Amen. Amin. If God makes a promise, Jika Tuhan memberi janji, He will keep it. Dia akan memegangnya. That is very important. Itulah yang paling penting. That's why we call it a covenant, not a promise. Makanya dari itu kita lihat itu adalah perjanjian, bukan janji. Yeah? Ya, God is very interesting. Tuhan adalah menarik sekali. He loves us. Dia mencintai kita. He's not just a statue, Dia bukan patung, but He's a living God. tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup. And He wants to live with us. Dan Dia mau hidup bersama kita. Amen. Hallelujah. Amin. Let us go to the second point. Mari kita melihat poin yang kedua. In a covenant, Di perjanjian, God always gives a sign. Tuhan selalu beri tanda. God gives a sign. Tuhan selalu beri tanda. Can you open to Genesis chapter 9, Mari kita buka Kejadian pasal 9, verse 8 until verse 13. ayat 8 sampai 13. I So I think read you it? read it in Bahasa. Yeah. Alright, Kejadian 9 ayat 8 sampai 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan pada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Yang bersama-sama dengan kamu, keturunan-turunan kamu untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amen. Hallelujah. What is the sign here? Apa tandanya di sini? The rainbow. Pelangi. God makes a covenant with Noah, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, and He says, "Come, Noah, let's make a promise. Let's make a covenant." dan dia mengambil Nuh dan dia bilang, mari kita membuat perjanjian Noah. Mari kita membuat Because perjanjian. this is happening after the flood. Karena ini terjadi setelah banjiran. Everybody is dead. Semua sudah tiada. Only one family survived. Cuman ada satu keluarga yang left ya. Yeah, only Noah, his wife, and 3 children, and the wives. Tinggal sisa Noah dan keluarganya, dia, istrinya dan 8 anak-anaknya. people only. 8 orang doang. And all the earth is flooded. Everybody dies. Ya, yang lain semua sudah masuk ke dalam kebanjiran dan Because God tiada. was angry, mad at the people. Karena Tuhan marah kepada orang-orangnya. And he thinks, Dan saat itu Tuhan berpikir, "Come, Noah, cepat datang Noah, I will make a covenant with aku akan membuat perjanjian denganmu. that never again Bahwa tidak ada lagi, tidak I akan ada will lagi, destroy this earth with water." aku akan merusakkan bumi ini dengan banjir. That is it's an emotional statement of God. Itu adalah kalimat yang emosional lah dari Tuhan. And I tell you, I feel nobody is there. Like as long as this earth exists, I will not destroy this earth with water again. Ya, jadi jika dikasih tangan Tuhan bahwa tidak akan lagi aku merusakkan bumi ini, dunia ini dengan kebanjiran. How much bad the people are. Dengan walaupun banyak seberapa buruk manusia-manusia yang di bumi ini. But I will not destroy Tapi again. aku tidak akan rusakkan dengan banjir lagi dengan That's dunia why ini. when you had the tsunami, Makanya pas ada tsunami, it did not destroy everything. itu tidak merusakkan semuanya kan. Yeah, maybe still God think. Ya, mungkin Tuhan masih berpikir. Yeah, you know that only 1/3 of the earth is 1/3 of the world is the earth. Tahu dari 1/3 dari bumi ini adalah That's land. darat ya, adalah darat. And 3/4 is water. Dan 3/4 adalah laut. Yeah, do Yeah. you remember? Masih ingat? Yeah,
the earth and 3/4 is water. Nah, bumi, darat, dan 3/4 itu adalah air. It's enough. Just the water can finish Yeah. the earth. Yeah. Itu bisa laut bisa menghabiskan darat dan bumi ini. Because the earth is only 1/4. Karena bumi adalah 1/4. Yeah. So, but I think God is so gracious Ya, saya pikir kalau Tuhan tuh adalah murah hati. because we live in the grace, Karena the time of grace. karena kita tinggal di kasih karunia-Nya Tuhan. Yeah, the time of grace where Yeah. so much sin is there in the world. Di dalam waktu kasih karunia walaupun ada banyak dosa di dunia ini, There is so much of sin, ada banyak dosa. but God made a promise. Tetapi Tuhan beri janji. You know, God made a promise with Noah. Tuhan memberi janji kepada Tuhan. I will not destroy Aku tidak akan merusakkan with water again. dengan air lagi. And he put, I tell you, for my promise, I give you a sign. Nah, lalu Tuhan bilang ke Nuh, dalam perjanjian ini aku akan memberi tanda. And the rainbow was there. Nah, lalu langsung ada pelangi yang kelihatan. Do you di have situ. rainbow in Indonesia? Apakah ada pelangi di Indonesia? Do you have rainbow? Ada. Yes. When there is hot summer and then you have the rain, the rainbow comes Nah, up. saat ada musim panas dan lalu ada hujan, baru ada pelangi di situ. And when you see the rainbow, oh, some people say, wow, so beautiful. Nah, dan saat ada pelangi datang, orang-orang biasa bilang, wow, cantik sekali pelangi itu. But when I see the rainbow, Tetapi karena pas Pastor Diver lihat pelangi itu, I remember the covenant of God. Pastor Diver mengingatkan perjanjian dari Tuhan. Because God remembers his Karena covenant. Tuhan mengingatkan perjanjian itu. And as long as the rainbow is there, Dan selama ada pelangi di situ, God says, Tuhan berkata, I will keep my word. aku akan I will keep my word. benarkan perjanjian itu. That is the promise of God. Itu adalah janjinya Tuhan. That is the God we serve, Itu adalah Tuhan that we believe, yang kita percaya. who will never forget what he says. Tuhan yang gak pernah lupa apa yang dia katakan. That's why he keep the sign of the rainbow. Makanya ada tanda. The first Pelangi. one, the covenant is between two people or two groups. Jadi yang pertama, poin pertama adalah perjanjian adalah antara dua grup, dua sisi. Yeah. And the second, we know that in a covenant, there is a sign. Di kedua, di dalam perjanjian selalu ada tanda. And the third one, Dan yang ketiga, there is a bloodshed. ada Bloodshed. darah. Yeah. Ada darah. Ada curakan darah. Yeah. Let us open to Leviticus chapter 17 verse 11. Imamat ya. Yeah. Mari kita buka Imamat ayat pasal what chapter? 17 Okay. verse 11. Imamat pasal 17 ayat 11. I will read that in English. Oke. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Oke, Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Amen. Hallelujah. Amen. So when God not only makes a covenant with a word, Sorry. God not only makes a covenant or a promise with a word, Jadi Tuhan bukan membuat perjanjian dalam perkataan saja, but he says that tetapi I mean it. tetapi dia berkata bahwa saya beneran mau bikin janjian itu. Saya sungguh-sungguh membuat janjian That's itu. why he give his blood for Makanya us. Tuhan memberi darah untuk kita. Why? Kenapa? There is life in the blood. Karena ada kehidupan dalam darah itu. Yeah, our life, the I Dalam think kehidupan the- kita. Oh, nyawa. Yeah, Ada nyawa the di darah life itu. is in the blood. Ada nyawa di dalam darah itu. Yeah, if you say just words, maybe you can forget. Ya, kalau mungkin saudara cuma ada perkataan doang, mungkin saudara lupa. But when you give your blood, Tapi kalau saudara memberi darah, that means you mean it. itu berarti bahwa saudara sungguh-sungguh. For example, if your hand is cut, Contohnya kalau tangan you're- saudara you're- dipotong, you have an accident, your hand is broken, oh ada kecelakaan, tangannya copot gitu, patah, you still live,
Apakah saudara masih hidup? Without one hand, can you live? Tanpa satu tangan apakah masih hidup? Yes. Without one eye, can you live? Apakah tanpa satu mata saja masih hidup? Yes. Yes. Right? But if there is no blood in your body, can you survive? Tetapi jika tidak ada darah dalam tubuh saudara, apakah saudara masih hidup? No. Why? Kenapa? Your life is lost. Karena tidak ada nyawa. Nyawanya hilang. The life is gone because it is found in the blood. Nyawanya tidak ada karena nyawa adalah darah. That's why you make a promise with a word is different. Makanya perjanjian dalam perkataan saja itu beda. But when you make your promise with your life, you mean it. Tetapi jika saudara memberi janji dalam kehidupan saudara, itu maksudnya saudara sungguh-sungguh mau janji itu. Hallelujah. Haleluya. Somebody that gives his blood for you Seseorang yang memberikan darah untuk saudara, means he gives his life for you. itu berarti seseorang memberikan nyawanya untuk saudara. Amen. Hallelujah. Amin. That is our God. Itulah Tuhan kita. That is our God. Itulah Tuhan kita. And he says to us, Dan Tuhan berkata kepada kita, my blood I shed for many. nah, darah saya, darah Tuhan, dia memberi darah. In Pada Mark manusia. chapter 14 verse 24, Dalam Markus pasal 14, it talks about Mark chapter 14 verse 24. 24. Yeah. Dalam Markus pasal 14 ayat And he 24. said to them, this is my blood of the new covenant which is shed for many. Dalam Markus 14 ayat 24 berkata, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amen. Hallelujah. Amin. That is the new covenant. Itulah That is the janjian, blood that is shed for everybody. itulah perjanjian baru yang diberi darah untuk semua orang di sini. Sometimes I think, Seringkali Pastor Daiva berpikir, what is the blood group of Jesus? apa itu grup darahnya dari darah apa? What is the blood group? Tipe darahnya apa untuk Yesus? Yeah, we don't know. Kita tidak tahu. Yeah? Does anybody know? Apakah di sini tahu? I am B positive. Oh, What are you? A. Huh? I'm A. A A positive. positive. A positive. B positive. Positive. What is the blood group of Jesus? What is the blood group of Jesus? Oh, many Oh, yeah. people think, oh, Oh, yeah. okay. Maybe because David says, oh God, oh God. Oh, mungkin kali Maybe karena so. Daud berkata kepada Tuhan, oh God, makanya darahnya oh. But I tell you, if Jesus reveal his blood group, Tetapi Pastor Daiva berkata, jika Tuhan beri kasih tahu the blood group, grup tipe darahnya Tuhan, Yesus, and all the O group people, dan baru disitulah bahwa O grupnya yang mempunyai everybody darah will O. say, this is for us, this is for us. Oh, jika Tuhan Yesus bilang, oh aku di darah grup O, maka orang-orang yang darahnya juga tipenya O bilang, oh ini tuh darah aku dari Yesus untuk buat aku doang. But that's why Jesus said, Maka di sini Tuhan bilang, my blood darahku shed for everybody. bercurah untuk semua orang. Everybody. Semua orang. Not only Christians, Bukan hanya umat Kristen, but everybody in this tetapi world. semuanya di dunia ini. That is his blood. Itulah darahnya They Yesus. believe or not, Percaya atau tidak? the Muslims believe or not, Orang Islam percaya atau tidak? the Hindus believe or not, Orang Hindu juga percaya atau tidak? the Buddha believe or not, Buddha juga percaya atau tidak? and other religion they believe or not, Dan agama lain juga percaya atau tidak? but God has shed his blood for them Tetapi also. Tuhan sudah bercurah untuk mereka juga. Amen. Hallelujah. Amin. And his blood is precious. Dan darah dia itu berharga. That's why he says in John chapter 3 verse 16, Makanya di kitab berkata dalam Yohanes we all know that pasal 3 verse, ayat right? 16, ya. God so loved the world. Tuhan mencintai dunia ini. I love you. Tuhan mencintai kamu. Yeah. God says, I love you. Tuhan berkata, Tuhan bercinta sama kamu. It's not only words. Itu bukan hanya kata-kata He saja. really loved you. Itu beneran yakin kalau dia cinta denganmu. He sent you his son Dia memberi anaknya to die for you. untuk mati untuk kepada saudara-saudara di His sini. promises are not just words. Janjinya Tuhan itu bukan hanya kata saja.
His promises have action. Janjinya ada Action. tindakan. And his promises have the blood that is shed for you. Dan janjinya adalah darah yang bercurah untuk kepada saudara-saudara di sini. So it is important to know Jadi penting sekali untuk tahu what is the covenant. apa itu perjanjian. The covenant has always two people Perjanjian selalu ada dua orang or two sides. atau dua sisi. And the second one is there is a sign. Yang kedua adalah perjanjian selalu ada tanda-tanda. And the third one is there is always bloodshed. Dan yang ketiga adalah akan selalu ada darah yang bercurah. And I want about two people, two youngsters. Can you come forward? Aku ingin mau panggil dua anak muda, coba ke depan. Yeah. Tolong. Anak Please. muda ke depan, dua. Two youngsters. Samuel, Yeah, Samuel. please come forward. Mohon ke depan. Yeah. Dua-dua. Yeah, just come. Coba di depan sini, depan mimbar. Opposite, face opposite to each Berhadapan other. dengan, So we have two people here. ada dua orang di sini For you to explain about the preaching that we have done, untuk menjelaskan firman Tuhan yang tadi kita baru beritahu. they both are going to make a covenant. Mereka berdua akan membuat perjanjian. And you know, in the olden times, Dan kalau kalian tahu di dulu di the masa Old lalu, Testament, di perjanjian lama there were no courts. tidak ada kode-kode untuk membuat No, perjanjian. there was no lawyers and court. Oh, tidak ada, Judges, ya you tidak ada pengacara dan semuanya itulah. Yeah, Oh, dan now then- if any problem is there, you go to the court. Nah, sekarang kan kalau jika ada masalah pasti akan masuk ke dalam hukum ya kan. But in the Old Testament, Tetapi di perjanjian lama so it was different. beda sekali. For example, Contohnya, he is a farmer contohnya David ini adalah yang peternakan, and he petani. Ya, Yeah. petani. and he is maybe he is a warrior like a hunter. Dan Samuel adalah pemburu ya. Hunter, yeah, Hunter. like he can Yeah. hunt and is a Bisa good hunt. fighter. Bisa berantem lah. Yeah. So usually when they make a contract or a covenant, Dan jika kalau berdua ini membuat kontrak atau perjanjian, they will cut here. They will cut. oh dia akan motong ya pakai Yeah. mengayat. Cut here and no, then shake hand. Ya, mereka berdua akan mengayat ini dan This is not the shake hand in the olden times. They shake hand. mereka seperti So sini the saudara-saudara. blood here is cut, the blood is here. Nah. It mixes Mereka memotong. and it will come down together. Ngerti tidak saudara-saudara? Did you understand? Apakah semua ngerti? So both of them, if they are in one agreement, Jadi kalau mereka berdua dalam kesepakatan, they will have the cut here, mereka harus mengayat ya. Memotong, mengayat and then daerah it situ. will touch like this, Dan akan menyentuh seperti ini. and then the blood will come. Dan darah akan jatuh ke lantai. So everybody watches, Jadi semua akan menonton. Coba and they pisaunya. know that the covenant is made. Dan disitulah di mana perjanjian terjadi. And as long as the mark still exists, Dan jika masih ada bekas, tanda-tanda, and they remember it as a sign dan of the semua covenant. disitulah orang bisa ingat kalau ada perjanjian. You dalam understand that? Semua orang mengerti? So when they are in the covenant, Dan kalau mereka ada dalam perjanjian, and this person, somebody want to occupy his land, dan orang ini kalau ada orang yang mau mengambil tanahnya David, yeah, he Yeah. doesn't know how to fight, dia tidak tahu bertarung gimana kan? yeah. This person will go and Nah, help him. orang ini baru akan membantunya dia. So that is how a covenant works. Nah, disinilah bagaimana perjanjian terjadi. He is a fighter, Dia adalah yang bisa bertarung, but he doesn't know how to grow his vegetables. tapi dia tidak bisa tahu bagaimana ya menanam tani. So he will grow the vegetables and fruits, and he will help him. Jadi David adalah orang yang bisa tanam makanan yang dia And butuh. there is a mutual help between each other. Nah, disitulah ada mutual yang membantu sama satu sama lain. Yes? Ya. You understand? Mengerti? And please give them Dua kali. give them the caps. Oh, yes. Both of them? Give them the caps.
Ah. Yes, Please yeah. keep your caps on. Coba taruh topinya. Nggak usah kebalik gitu juga. Yeah, just keep it. Coba taruh I gitu, just keep it. want you to see that this is the identity. Nah, ini identitasnya mereka. Yeah? This is the identity. Ini identitasnya. Yeah? So two people, Huh? Two 2 orang. for example, this is Jesus Christ. Contohnya ini Tuhan Yesus. Contoh. Yeah? And And this is you and me. Nah, ini adalah Pastor Daiva dan semuanya di sini umat Yeah? manusia. You and me. Ya. We want to make a covenant with God. Kita ingin melakukan perjanjian dengan Tuhan. Yes? Imagine yourself. Coba semua pikir itu ya. Bayangkan. Bayangkan. What is the identity of Christ? Apa identitasnya Kristus? What is the identity of Christ? Apa identitasnya Kristus? The cap is, I'm talking about the identity. Topinya adalah contohnya sebagai identitasnya. He is the Son of God. Dia adalah anak Tuhan. He shed his blood for you. Dia bercurah darahnya untuk semua orang. He is a God. He's a Lord of Lords. Dia adalah Lord of Lords. Tuhan Raja. Tuhan segala semua bangsa. The King of Kings. Raja atas segala raja. And what does he have? Apa yang dia punya? Forgiveness, Dia mempunyai love, kasih, cinta, and everything good is in dan in semua yang baik Jesus. ada di dalam Tuhan. And when we make a covenant with him, Dan jika kita melakukan what perjanjian is sama our Tuhan, identity? apa identitas kita sebagai manusia? The Bible tells Ya, kita berkata, all of us have sinned semua di sini mempunyai dosa and we have fallen short of the glory of God. dan kita jatuh We have sinned and we have ya, fallen kita short. berdosa dan kita menjauhkan dari Tuhan. And what do we have Dan inside? apa yang kita mempunyai di dalam kita? Anger, Kemarahan, and we cannot love everybody, kita tidak bisa mencintai orang lain. and our identity is very different. Identitas kita beda. But when you become a Christian, Tapi kalau saudara menjadi umat Kristen, you get into a covenant with Christ saudara mendapatkan perjanjian dalam Kristus. and you change your caps. Dan gantikan. You Nggak, change. Yeah. Ganti topinya. God takes all your sins, Tuhan mengambilkan semua dosamu, all your weakness, semua kelemahanmu. and all that you fail, he takes. Ya, dan semua yang kegagalan manusia diambil. Your identity, he takes it, Identitasnya manusia diambil. and he gives you his identity. Dan Tuhan memberimu identitasnya That dia you sendiri. are a child of God, Bahwa kau adalah anak Tuhan. and you are forgiven, Dan kau dimaafkan. and you are loved, Dan kau dicintai. and you are blessed. Kau diberkati. That is the identity we have. Itulah identitas kita sebagai manusia. Amen. Umat Hallelujah. Kristen. Haleluya. That is the covenant. Itulah perjanjian. And whenever you take the communion, Komunion. Dan jika kita mengambil perjamuan, the bread is the body that was broken, roti adalah tubuh yang sudah merusak. and the wine, Ya, the dan- blood is the wine. The wine is Dan- the blood. Darah adalah anggurnya. Anggur adalah darah. Yeah. So we have to remember, Jadi kita harus mengingat, it is not just a routine every month that you're doing. ini bukan asal-asal roti dan anggur saja. Always remember Selalu- that was the sign of the covenant. Selalu mengingat kalau bahwa ini adalah tanda-tanda perjanjian. Amen. Hallelujah. Amin. When you take the communion, just don't think it is a common thing. Ya, pas kita melakukan perjamuan kudus, That is a sign jangan pikir kalau ini cuma hal-hal yang biasa. Ini adalah tanda for the covenant that God made with you. untuk perjanjian dari Tuhan dan Not kita. only with his words, Bukan hanya perkataan saja, but with his blood. tetapi dengan darahnya. And you have to mean it. Dan kita harus benar sungguh-sungguh dengan itu. And you have to feel Kita harus merasakan itu. that you are not free, like, you do whatever you want. Ya, bahwa kita bukan bebas yang kita bisa hanya melakukan semua yang kita mau. Remember, you are in the covenant with Christ. Ingat kalau bahwa saudara sudah ada dalam perjanjian dalam Kristus. And you want to keep that Dan covenant. saudara ingin memegang perjanjian itu.
and keep it. dan memegang itu. That is very important. Itulah yang paling penting. Protect yourself. Lindungi saudara. Protect your identity Lindungi identitasmu that God gave you. yang Tuhan sudah berikan. That you are a child of God. Bahwa saudara adalah anak Tuhan. Don't spoil that identity that God give you. Iya, jangan jangan merusakkan perjanjian itu. The identity that God gave you. Jangan merusakkan perjanjian yang identitas yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Respect Him Respect lah and honor Him. dan hormatilah Tuhan. That is very important. Itulah yang penting. Amen. Hallelujah. Amen. Do you like the covenant? Apakah saudara menyukai Are you all in perjanjiannya? the covenant? Apakah semua dalam perjanjian Tuhan? Are you all in the covenant Apakah semua dalam perjanjian Tuhan? with God? Dengan Tuhan? Yeah. Who is Amen. our partner? Siapa partner kita? Jesus. Jesus. Jesus is our partner. Tuhan adalah partner kita. Let us all stand up. Mari kita semua berdiri di And hadapan when Tuhan. you have your communion, Dan saat kita melakukan perjamuan kudus, I want you to feel that. aku ingin, saudara ingin harus, Pastor Daiva ingin saudara-saudara untuk merasakan itu. The covenant Perjanjian. that God made for you. Perjanjian yang Tuhan sudah berikan The kepada blood that He saudara-saudara. shed for you. Darah yang bercurah, yang sudah dicurahkan untuk And saudara-saudara. the sign that He gives to you. Dan tanda-tanda yang sudah diberikan kepada That He saudara. loves you so much. Bahwa Tuhan tuh mencintaimu. That He gives His identity to you. Sampai Tuhan sudah memberikan identitasnya sendiri Let us untukmu. close our eyes and worship the Lord. Mari kita tutup mata dan menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Oh, Jesus. Wonderful God. You're a God who is always wonderful. Amen. Hallelujah. Thank you, mighty Father. Let us worship Him. Kita puji nama-Nya. The Holy Spirit is there with us. Roh Kudus ada di situ bersama Fill kita in this room. yang melakukan di kamar rumah ini. He's wanting to touch our hearts. Tuhan ingin menyentuh hatimu, saudara-saudara. And He wants to speak to you. Dan Dia ingin berbicara untuk kepada saudara-saudara di sini. If you open your hearts to Him, Jika saudara membukakan hatimu kepada Dia, let us experience. Let us remember the covenant. mari kita mengingatkan kembali perjanjian itu. Let us remember the day that you were baptized Mari kita mengingatkan hari yang kita pas saat kita dibaptis. and the day you became the child of God. Dan di hari bahwa di mana saudara-saudara menjadi anak Tuhan. Let us worship. Mari kita menyembahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Oleh kuasa darah-Mu, Amin, amin. Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan
perjanjian yang Tuhan beri. Untuk mengingat bahwa Engkau telah menyerahkan nyawamu untuk kami. Sehingga menyadarkan kami betapa pentingnya hidup kami untuk-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan hidup kami di dalam dunia ini. Tetapi mengejar Engkau Tuhan. Mengejar kasih-Mu, mengejar kebenaran, mengejar panggilan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap menjaga perjanjian dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu kembali menyegarkan kami. Kembali mengingatkan kami ya Tuhan, betapa nyawa yang Tuhan berikan untuk kami begitu penting, begitu berharga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dari setiap kebebalan kami, kebodohan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami terlena dalam dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, bawa kami kembali kepada perjanjian kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bawa kami ya Tuhan untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu selalu membawa kami mendekat kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami percaya Engkau telah menguduskan kami. Engkau telah mengurapi roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan rasa syukur. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus dengan rasa syukur, dengan rasa hormat. Kita mengangkatnya dengan iman dan percaya. Dan dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih kita mau terima tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan cawan anggur yang melambangkan darah anak domba Allah. Dengarkanlah firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari dengan iman, dengan rasa syukur kita terima darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang telah menerima darah anak domba Allah, Haleluya. Tuhan katakan dosamu diampuni, Ya, pelanggaranmu disucikan. Yang menerima tubuh Yesus, Tuhan katakan yang lemah dikuatkan, kembali kuat, kembali berharap, kembali percaya, kembali beriman bahwa Tuhan telah membuat perjanjian yang hidup denganmu. Apa tidak akan pernah gagal selama ada Tuhan, selama ada Tuhan yang menyertai. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sekian arabayamon, arabayamon. Haleluya.
misionaris apapun yang dijalani, Engkau beserta dan Engkau menyertainya. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami telah mendengar pesan-Mu. Kami juga telah semeja dengan-Mu Tuhan dalam tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau yang terlebih dahulu ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau Tuhan yang terlebih dahulu menyediakan berkat-berkat-Mu atas kami. Dan kami percaya kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan yang mengasihi kami. Mari setiap umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu menengadah ke surga kepada Bapa yang baik. Kepada Bapa yang akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Kepada Bapa yang hanya mengasihi setiap umat yang percaya kepadanya. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, penyertaan, perlindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dianugerahkan oleh Allah Roh Kudus bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, ini ministry dari Miss Daiva di India. Haleluya.
dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka kata-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyanyikan